Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan kajian kita setentangan yang sering terabaikan atau kurang diperhatikan oleh sebagian besar kaum muslimin ketika salat, yakni kewajiban meluruskan, merapatkan dan meratakan saf. Dan memang kajian kita pada hari ini sampai di situ. Ada sekian hadis yang kita nukil dan kita coba mensyarahkan, menjelaskannya secara ringkas. Hadis pertama sesuai dengan di buku, yaitu Riyadhus Shalihin, dari Abu Mas'ud atau Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Rasulullah SAW pernah yamsahu, mengusap, manakibana, pundak-pundak kami atau bahu ya, fi shalah, menjelang salat dilaksanakan. Wa yaqul, beliau berkata atau bersabda, istawu, luruskan oleh kalian, wala takhlifu, dan jangan kalian itu takhtalifu, berselisih, berbeda, fatakhtalifa qulubukum, yang nanti mengakibatkan takhtalifa, berbeda, berselisih pula hati kalian, qulub, hati. Liyalini, li, hendaklah mendekat kepadaku atau yang berada di belakangku di antara kamu itu ulul ahlam, orang-orang yang sudah dewasa, an-nuha, cerdik, pandai, itu orang yang cerdas. Thumma alladhi yalunahum, thumma, kemudian orang-orang yang yalunahum, yang mengiringi yang sesudah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang sesudah atau yang mengiringi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim 432. Hadis ini ada sekian petunjuk. Pertama dulu, imam sebagai pemimpin salat punya tanggung jawab, namanya dhamin, penanggung jawab. Kita makmum adalah orang-orang yang disuruh patuh, tunduk, taat, mengikuti imam. Ini yang kurang disadari. Seseorang maka dikatakan imam karena dia yang memimpin dan dia berada di depan. Dia yang kita tiru, dia yang kita ikuti. Jadi innama ju'ilal imam liutamma bih, hanya saja sesungguhnya imam itu diadakan, diangkat untuk diikuti. Apa yang diperintahnya laksanakan. Bagi seorang imam, dia tidak disukai langsung bertakbir setelah iqamah, tapi dia harus menghadap jamaah makmum atau saf atau barisan. Mengatur, menyusun, merapikan, meluruskan. Saf itu
kewajiban imam. Kadang si makmum tidak taat di sini. Kata imamnya, rapatkan, luruskan, ratakan, saf-saf, atau rapikan. Tidak ada yang mutajong. Dan cakut tagak di sinan, tidak muah benar bergeser. Lebih-lebih yang punya lapiak dan membawa lapiak. Mengakibatkan salat kita kurang nilainya. Bahkan bisa dianggap kita termasuk orang yang tidak ikut berjamaah, karena kita tidak mentaati komando imam. Tapi banyak orang lalai, banyak orang yang tidak peduli. Itu kemestian bagi makmum. Kadang-kadang kita kesal kepada imam. Hati-hati. Awak lo dia atur nyetah. Kira begitu. Kesadaran diri kita bahwa kita ini makmum. Arti makmum itu yang dipimpin, yang dia diimami. Dia harus mengikut lah. Bermula semenjak ikamat, itu harus kita perhatikan lah. Azan memberitahu, azan memanggil. Kalau ikamat memberitahu kita akan salat. Iqamah akan didirikan, akan ditegakkan, akan dilaksanakan salat. Namanya iqamatus salat. Maka sebenarnya semenjak itu makmum tidak ada lagi greseh-peseh. Bahasa Minangnya greseh-peseh. Kaca ke kaca, pelok ke pelok, otak ke otak, segala macam. Itu nak kecil gini kok itu. Itu nak kecilan. Nya dia awak mengeceng kanunu lah bagi hiu kawak sak cukup. Itu masalahnya. Anu lah bagi hiu kawak, awak atur lono. Itu pasalnya. Anang kerajaan itu dah. Itu kerajaan siapa? Imam atau orang yang ditunjuk oleh imam. Diambillah. Kita imam, Pak, Bu, mari kita rapatkan saf, kita luruskan, kita ratakan. Jangan sampai ada nan terluang teronggang. Itu kerja siapa? Awak kadang-kadang uwi ya lo itu. Awak sen, awak miang nak merapik, kama merapik ke tengah. Sebab saf dimulai di tengah. Berarti kita merapat ke arah imam. Kalau siko awak rapik ke kanan. Kalau siko awak rapik ke kiri, ke tengah. Ndak mu orang merapik, orang tu nak salah. Oi biarkan doang. Tanggung biaya lo mbak. Yo ambeca. Kewajiban imam sebelum bertakbir mengatur jamaahnya, itu kewajibannya.
Dan tak perlu dulu imam ko bahasa Arab mengatur orang tu. Tak ngerti orang. So. Aku tercengang orang. Karena tidak azan. Karena tidak ikamat. Cuma menyuruh merapi, meluruskan, meratakan. Kita jamaah harus betul. Kalau tidak patuh, tanda ingin berjamaah. Di situ nampak yang banyak orang kanai. Ya, sajak batakabiyah. Nya perintah komando itu sajak qad qamati salah lah mulai masuk sebenarnya nih. Bahkan sebagian ulama menganjurkan kita berdiri ketika qad qamati salah, walaupun itu tidak ada hadisnya, cuma anjuran. Karena isyaratnya qad qamati salah. Sungguh aqamatis kan qamat tegak berdiri laksanakan salat. Ada penekanan. Saya tegak leh. Jamu tajo. Jamiru aja. Jan usil je. Atau januwi orang. Karena orang ko tak sama ya awak. Awak tak sama ya orang. Awak pemberuto, orang pemberunyok kan tak sama tu dah. Lalu imam tidak disukai dia langsung takbir, dia harus menghadap kemah itu Rasulullah. Tuh. Di situ Rasulullah mengatakan istawu. Istawu, luruskan, sawak lurus. La takhtalifu, jangan kalian berselisih berbeda-beda dalam mengatur saf, merapikan, meratakan, meluruskannya. Jangan kalian bengkok-bengkok. Sabananya mengko kalian berbeda-beda, berselisih, tidak mau diatur, hatinya itu masalahnya. Bapangka di mah? Di hati. Sabo berbeda-beda itu, berselisih-selisih itu, bertikai-tikai, tidak lurus, tidak rapi, tidak rato, itu sebenarnya hatinya tidak rato. Ambil contoh nanti ko, tagak menu sinan, kepengan, tagak menu sinan. Dia terbayang bentuk orang tidak? Oh iya. Dia lahir lah terbayang bentuk orang ni. Di kampung awak, di Sarawak atau di Musala awak? Di Sarawak. Itu pentingnya kita malurihan niat untuk apa? Salat berjamaah. Jadi ya sebenarnya nama beda, nama selisih, nama tikai hati. Anggota badan tampilan dan ada di hati. Berselisih, bertikai, hati kamu yang bertikai sebenarnya itu. Kalau kalian tidak mau meluruskan, nanti dibalang-balangkan Allah hati kalian. Itu kan ancaman Rasulullah. Sebab salat jamaah itu cerminan gambaran masyarakat Islam di luar salat. Salat jamaah cerminan gambaran bagaimana kaum muslimin itu di masyarakat. Di salat jamaah lah. Lalu liyalini, agar supaya mendampingiku, yakni tegak berdiri di belakangku di antara kaum muka, ulul ahlam, laki-laki, kau untuk laki-laki dulu kau,
laki-laki yang sudah dewasa. Dan an-nuha, orang yang punya kesadaran akal, menjadi orang berilmu. Kenapa begitu? Karenanya nanti andai imamnya mengah sase salah keliru lupa atau batau dua nyo mengenti nyo nang kadiri imam biko kemuko, atau kalau lagi mengerti nyo isyarat imam langsung nang kemuko, kalau ndak diri imamnya kemuko untuk menggantiana. Makanya yang tagak di belakang imam laki-laki itu ndak boleh sembarang orang, itu sebenarnya. Jangan orang. Ndak boleh sembarang orang, dan yang tagak tu orang bukan sembarang. Ulul ahlam dan an-nuha, alam dewasa, an-nuha cerdik, cerdas, alim. Fungsinya itu mengoreksi, membantuan, mengingatkan kalau lupa, atau menggantikan sama sekali. Kadang ikut terjadi jo, sebenarnya imam berhak mengatur. Pak, sikuah setiap Pak, biarlah beliau sikuah. Adanya nak muah. Merasa terlintas, talinteh anunya, martabatnya. Nanya. Itu imam lah. Mari kita logikakan atau kita ubah gambaran. Bamang ko sopir nama turwa dari Teoto ndak bangi ke sopir. Papa suka pak. Ya ria kan orang. Pajak kanyi alo namanya. Pajak salimo. Pajak salimo kan gini mampin wak gini. Itu nih kan. Amu asa ndak bangi itu dah. Membagi alo tu. Sampai alo. Ndak ada siko. Kalau kamu apa keluar apa je. Apa janji? Cuma dia apaknya dan sopir itu banyak. Jadi kelak-kelak lah pengertiannya. Justru ketika salat dia turang tak. Tanang kana itu. Hati dan setan terlalu membuka peluangnya untuk setan mengendalikan. Ini pernah diariak orang ni auto dah. Biai. Ni, tek. Rapet stek. Belakang kamu ke stek. Ini pernah. Rasanya pernah. Bahkan dari pesawat sendiri pun disuruh orang tegak balik. Ini dua aja. Kau nak persiap. Pak di mana? Enggak, orang rumah mesti nana. Bikulah orang rumah Pak tu je. Dah loh. Lah jalan pikul pesawat. Itulah kan begitu tak? Itu. Bagi-bagi dia si orang. Cuman di salat nak laku. Bang kau nak laku di salat. Awak nak merasa itu suatu hal yang mesti kita lakukan dek kita beribadah. Kata Nabi, hendaklah yang mendampingiku berada di belakangku, namanya liyalini. Hendaklah yali mendampingi atau berada di dekatku, dekatku. Tentu di belakang maksudnya. Di antara kamu ulul ahlam. An-nuha, ulul ahlam adalah dewasa. An-nuha orang yang cerdik, cerdas, yang berilmu. Kemudian baru selanjutnya dan sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang di bawahnya. Baru melebar. Kok khusus laki-laki. Jadi dalam hadis ini
dapat petunjuk. Pertama, kewajiban bagi imam meluruskan saf, meratakan serta merapatkan, menyamakan bahu dan kaki dalam salat. Dan kewajiban makmum harus mentaati, mematuhi apa yang diperintahkan imam. Kalaunya memang ia ingin berjamaah. Ikut tak? Mada kan? Yang kedua, seorang imam harus benar-benar memeriksa kerapian dan kelurusan barisan atau saf jamaah sebelum memulai mengerjakan salat, karena perbedaan dan perselisihan itu menjadi sebab kerusakan hati. Ibu, kepek, lurus saf, jangan berkelok-kelok, antah. Kalau biar ambil di ruangku jadi imam sekolah tak mentunan, panjang kajinya. Hati dan kareh. Yang ketiga, sepatutnya orang yang berilmu dan orang-orang dewasa langsung mentagak sekali di belakang imam. Jadi basuh-basuhnya, kemakan dari basuh-basuh orang. Lajaleh wak guru menjelai kita orang nala bailimu, jadi sudut je tagak silakan nama agi doh, jadi basuh-basuh. Kalau di ruang pertemuan apa dia berbahasa basi, atau ketika kamakan atau ketika di rumah kadang acara apa ada siko melas hendak sikolah anda bahasa basi itu perlu langsung ngomong, tapi kau salat. Salat tu orang yang alim, orang yang berilmu atau guru atau siapa saja, dia langsung tegak di kalau kamat orang duduk di situ. Kalau orang apa-apa duduk di situ, jangan geser apa-apa lah kamat sebab kita geser. Imam tu. Cik imam nya tolong seketiknya agi-agi lalu ustaz aku guru aku. Mantap. Itu kajian. Hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha." Apakah kalian tidak mau tasuffuna, menyusun saf atau bersaf-saf, kama tasufful malaikatu, sebagaimana bersaf-safnya malaikat di sisi Tuhannya. Faqulna ya Rasulullah, maka berkata kami, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha, bagaimana kan malaikat itu bersaf-saf di hadapan Tuhan mereka Allah tabaraka wa taala. Qala yutimmun as-suful awal, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dulu. Wa yatarasuna fis saf, dan mereka yatarasuna, saling menyusun merapatkan saf. Malaikat-malaikat Allah ketika mereka menghadap Allah menyusun saf. Wal malaikatu saffan saffa, sementara malaikat telah mengatur dan telah menyusun saf yang sangat rapi. Wa jaa rabbuka wal mala saffan saffa, atau yauma yakumur ruhu ala semuanya, la yatakallamuna illa man adina ar-rahman, dan seterusnya. Itu kan semua ayat itu.
Ada salah satu surah namanya surah As-Saffat. Surah Saf-Saf. Bahkan Allah memuji burung-burung yang bersaf-saf. Allah memuji burung-burung yang bersaf-saf. Surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alai. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alai. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqis, terus ke belakang. Apa sebab ayat? Ila tayri safatin. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana burung bersaf-saf di angkasa? Memuji burung-burung. Dan Allah suka cinta kepada saf yang teratur. Surah Al-Jumu'ah, surah As-Saf. Cinta suka kepada saf yang teratur, rapi. Begitulah malaikat-malaikat. Sehingga Nabi menegur para sahabat, apakah kalian tidak mau menyusun saf, merapikan saf, meluruskan saf, meratakan saf, menyempurnakan saf sebagaimana malaikat ketika berdiri menghadap Tuhan. Bahkan di hari kiamat nanti, di hari berhisab, malaikat-malaikat menyusun saf. Kan surah Al-Fajr itu. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri. Nanti buku di bawah, ke bawah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Bersaf-saf. Turunlah malaikat-malaikat yang menghuni lapis langit pertama. Lalu mereka menyusun saf. Saf mengelilingi manusia-manusia, jin-jin yang ada di mahsyar. Kemudian turun pula lapis langit kedua malaikat. Kembali mereka membentuk saf yang lain. Begitu malaikat. Nah, kenapa kalian tidak mau bersaf-saf sebagaimana safnya malaikat? Bertanya sahabat. Bagaimana mereka menyusun saf? Ya, mereka itu yutimmuna sufufal awal. Mereka menyempurnakan saf yang pertama. Bagi kami laki-laki, tidak muah ke muka. Entah lalulah penyakitnya. Tak mau ke muka. Masuk masjid di sini dulu lah. Dari pencar-pencar. Khusus bagi ibu-ibu, kalau safnya atau tampik salat itulah ditutup, maka kembali kepada susunan awal, saf di depan. Saf terbaik ibu perempuan itu kalau tidak di tempat terbuka, di lapangan. Dan di masjid Nabi dulu ini memang tidak pakai namanya kok karam, tidak pakai karam kok dah di masjid Nabi. Dan kemudian pakaian laki-laki ketika itu sangat simple. Lalu kata Nabi, sebaik-baik saf laki-laki di depan, seburuk-buruk saf perempuan di belakang, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Karena Nabi khawatir nanti perempuan dekat laki-laki, laki-laki di belakang. Karena pakaian laki-laki ada yang sangat simple, sederhana. Atau terjadi ikhtilat percampuran bauran. Jadi kalau perempuanlah di tampik tertentu tidak berbaur, ada batasan, maka susunannya model biasa, laki-laki sama dengan biasa. Sempurnakan saf yang pertama. Berlaku umum
malaikat menyempurnakan saf yang pertama. Mudah-mudahan terangah di kaum laki-laki. Kaji apa? Jadi siko dari kaum laki-laki, tapi kaum laki-laki yang lain. Lalu wa yatarasuna fi saf, tarasu, rus. Kata Nabi rusu. Anan yatarasuna. Mereka merapatkan saf sampai tidak ada celah renggang. Itu tu. Sama dengan batu bata. Tidak ada celah, tidak ada renggang. Yatarasuna, yaitu yatalasaquna hatta la yakuna bainahum farj. Mereka saling menempel sehingga tidak ada celah. Tapi bukan memijak, bukan mengimpi, bukan bertosak-tosak, hanya bersinggungan bahu dengan bahu, kaki dengan sisi kaki, yaitu tumit, itu pedomannya. Bukan mencari kaki orang, bukan mengangkang, tidak, saling. Jadi malaikat gitu. Mereka rapi, susun bagus-bagus. Itulah mana yatarasuna. Mereka susun saf itu sehingga rapat, tapi bukan rapi mana. Rapat, lurus, rata. Tidak ada celah. Bau ku bertemu. Bau bertemu. Andai kau bau, wah bertemu bau. Bau bertemu. Caranya, kaki itu lebarnya kira-kira selebar bau. Bau masing-masing. Kalau mengangkang mana, tidak bertemu bau. Kalau kaki rapek mana, juya. Itu juya. Juya namanya bahasa Indonesia, juya. Goyang. Makanya sebagian ulama mengajari kita bahwa mestinya ya lebar kaki sama dengan lebar bahu masing-masing supaya bertemu kaki dengan kaki dan bahu dengan bahu. Itu makanya kita sembahyang zaman kona. Dulu sembahyang mereka nampak siku. Namanya biasa-biasa saja. Lurus ke bawah, temu. Itulah saf malaikat. Itulah saf malaikat. Hadis berikutnya, aqimus saf. Luruskan, tegakkan saf di dalam salat. Itu perintah. Bunyi perintahnya nanti aqimu sufufakum. Sebab kadang-kadang imam membaca itu aqimu sufufakum. Tegakkan, luruskan saf kamu. Cuma kadang-kadang diangku imam bahasa Arab kan tentu kami di belakang. Kira-kira kasih no. Deh. Imam. Antara lebih imam dan santiang bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Aqimu sufufakum. Sawu sufufakum. Wa tadilu dan segala macam. Fa inna taswiyatas saf min tamamis salah. Anda jadi tak salah kan? Tidak harus berbahasa Arab. Karena itu tujuannya untuk mengatur, merapatkan, merapikan. Bukan azan, bukan ikamat, bukan bagian salat. Kita sampaikan ada yang mau dan tidak. Kecewa kami di belakang ko tidak pernah ke Arab, tidak pandai bahasa Arab. Bisa angku imam kalau kau mengomando kami jo
Bahasa Arab lah diangku imam fasih bahasa Arab. Nah, cuman tolong terjemahan. Mama lihat. Terjemahannya. Saya baca ini bahasa Arabnya, rapekkan saf, luruskan, ratakan, tutup jangan celah-celah. Kan mengerti orang. Jadi aqimu. Tegakkan saf fi salah. Dan tegakkan, luruskan. Menegakkan saf berarti meluruskan. Dan merapatkan. Andaikan dicalik di samping, cik orang nampak. Dicalik di samping, cik saya nampak orang. Dia begitu, lurus. Meluruskannya, saf itu bukan lurus kating. Lurus ke samping. Itu lurus kating tagak. Tapi yang kasih lurus itu adalah tegakkan, luruskan. Cik, awak cari siko nampak awak cik orang miang. Sen. Pak cik. Begitu. Kenapa? Kita mau menghadap Allah. Mau berdialog dengan Allah. Meminta, memohon, mengadu kepada Allah. Bermunajah dengan Allah. Sedangkan dengan manusia sih kita larapi barisan. Pakai siap gerak segala macam. Setengah lancang kanan, lancang depan, balik kanan kiri ke depan belakang, gerak. Lebih kini kalau ada peraturan baru, langkah tegak mau jalan ku kiranya lah tikai-tikai gaya no. Apa ya? Anak-anak apa ya melatih ta. Kalau dulu kan kaki suuk ke muka, tangan kida ke belakang. Kini tapi dipelajari orang. Dipelajari, depek dinya. Ketika apel petang lah begitu anak-anak. Lebih sari matur barisan itu daripada saf. Sari. Cuma sekolah orang nak matur saf. Aqimu. Tegakkan, luruskan dan rapatkan saf-saf kalian. Kenapa? Fa'inna iqamatas safi. Fa'inna karena sesungguhnya iqamah tegak lurusnya saf itu min husnis salah. Termasuk husni bagusnya, baiknya dan sempurnanya salat berjamaah. Husni bagus baik. Sempurna jadinya. Min husni termasuk husni bagus baik. Sehingga salat cakap itu jadi sempurna. Kalau begitu, orang tidak mahu meluruskan, dia tidak ingin bagus, tidak ingin baik, tidak ingin sempurna. Siasan tidak mahu beranjak-ranjak bergeser-geser, tandanya tidak ingin sempurna. Memang payah kalau laba-lapiak awak. Payah, Barangkali sudah sembahyang kok lalok ni sinan. Bang ko kalau kadang lapik sembahyang mali ko. Yo sudah maghrib sampai isya ke misal lalok teh. Lagi ini sudah bali lapik yang ketes. Jurangnya. Lagi kurang tu nak muanya. Atau nak aqimu. Jadi kalau terangnya imam mereka mengecekkan aqimu sufufakum berarti luruskan rapatkan. Dalam riwayat lain dikatakan min tamamis salah. Sawu sufufakum. Kalau sawu luruskan, ratakan, luruskan, samakan. Maka cara samanya tumit disamakan dengan tepi tikar. Ndak ujung kaki dah. Tumit karena lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Orang yang tidak mau merapatkan, meluruskan berarti dia tidak ingin
sempurna. Jaleh-jaleh nak panjang-panjang tu jaleh-jaleh set. Angin sempurna saf. Jadi kami laki-laki, kami perusi tak itu loh, iyalah. Bedanya. Bedanya cuma kita di belakang. Itu bedanya lah. Belakang. Kalau kau nak terbiasa, nak dilatih, akan terus begitu. Ambo termasuk orang yang rajin. Kamu saji. Kamu saji kan? Nampak-nampak seorang. Anehnya ketika orang mengajinya tak duduk. Dia datang ke surau Romang. Abah di peloan salatnya. Cara meloan salatnya bahadua. Orang mengaji, orang gurunya keluar. Atau nyemota, atau nyebesanda. Atau orang ngaji yang celik apa je. Misalnya begitu. Balonnya kah bisa lurus. Aqimu sufuf. Luruskan saf kamu. Fa inna ma tasuffuna bisufufil malaikah. Karena kalian itu kalau sudah meluruskannya, sudah mendatakannya, sudah merapatkannya, itu sebagaimana bersafnya para malaikat. Wahadu baina manakibikum. Hadu ratakan. Ke manakib. Ratakan ke maksudnya manakib ko jangan ada menonjol. Kamu ko ke belakang. Batamu bukan arti ratakan di penggal dek tinggi na bawah di penggal dan rendah yang ke ndak begitu doh. Artinya hazu setentangan, hadu kan setentangan, setentang salah. Suddul halal, suddu ko tutup yang celah-celah, yang ruang-ruang, yang renggang-renggang, tutup suddul halal. Ko nan suddu ko justru rapi tutup. Kenapa? Kalau saf kamu itu tidak rapat, ada celah-celah, ada ruang-ruang, setan menyelinap ke situ. Itu ilatnya. Setan menyelinap ke situ. Satu lah setan salat, ndak ada setan salat dah. Nan lo mengadu orang salat. Ya. Yang ada tu mengadu orang salat, ndak salat je dah. Awak semenjak keluar rumah, itulah diri yang setan. Halo, sejak keluar rumah, apalagi pergi beribadah, pergi ke masjid, lah diri yang setan. Untuk lapis setan ko, ketika masuk masjid baca, A'udzubillahil azim, wa biwajhil karim, wa sultanil qadim minash syaitanir rajim. Itu malapihannya. Setan wak nak lapih, tapi setan kawan-kawan ni bawanya. Nan awak lah macam pan setan awak, tapi nenyo di bawanya setan. Maka setan-setan yang tadi berlarian ketika mendengar azan atau berlarian ketika mendengar ikamat, sehabis itu nya datang balik. Sehabis itu datang balik setan-setan. Ketika itulah nyo masuk ke celah-celah di mana renggang, sambil membisiak-bisiakkan
sesuatu yang tak terkena menjadi terkena. Menerawang, melayang, kemana-mana dalam salat. Dibisikkan, salah satu setan itu namanya khanzaba atau khinzaba, setan khusus, setan spesial untuk mengadu orang salat. Mana nak nampak di dia dah? Nampak dia setan dah. Apa jago ni setan mungkin. Jadi kalau nampak tu tak setan lah. Balik kita ke hadis sudul khalal, tutup celah-celah. Linu, lunak-lunakkan, dilunak-lunakkan oleh kalian fi aidi ikhwanikum, ketika bersentuhan dengan tangan-tangan saudara kamu. Nah itu lunak kan? Ada orang yang tagang yang kadang-kadang tak mau bersinggungan. Tangan bersinggungan, bau dengan bau ketika salat itu melunturkan rasa-rasa permusuhan, dendam, kesumat, sakit hati. Cuba lah ke ya. Cuma payah mencuba tu. Kau tagak dekat nu awak malih. Sama-sama merasa awak tu, sama-sama. Awak pernah terkaitun, orang pernah terkaitun. Dalam salat, bertemulah dalam salat orang ko jamin dah. Beko adu bau sama bau, aluruh nak kawah. Cuma madu tu malih wak mengkoya dah. Linu lunak-lunakkan. Itu nak linu, nak ngilu tu. Lunak lembutkan, lunak-lunakkan fi aidikum. Ketika bertemu dengan tangan lengan saudara-saudara kamu yang salat. La tadaru, dan jangan kalian membiarkan, tazaru kalian membiarkan furujat, celah, rongga untuk setan bisa masuk. Itu pesan Nabi. Jangan biarkan tertinggal celah. Beko masuk no ke celah. Berarti sekecil apapun kita nak boleh ada celah. Tak ada celah, memang bertemu. Tapi bukan berdempet. Apalagi menakan. Celah. Sekecil apapun celah, masuk setan. Itu tu jangan biarkan. La tazaru, jangan biarkan celah sedikit apa, sekecil apapun. Beko setan tagak di situ. Kalau tagak di situ, lah sah kacauannya. Wa man wasala saffan wasalallah. Siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung rahmatnya kepadanya. Wa man qata'a, dan siapa yang memutuskan, qata'ahullah. Qata'a, Allah pun putus, Allah pun akan putuskan rahmat dengan orangku. Kau bari ancaman mah. Berarti kalau ada orang tak mau digeser, biarlah terluang dan biarlah syaitan tegak situ, putus saf. Putus saf, nak dapat rahmat. Nak dapat rahmat. Banyak seperti itu kita lihat. Celah saja jangan sampai tinggal. Apalagi kau setengah meter. Setengah meter ya. Atau 30 cm. Celah sikau. Tak. Nak mau kisah?
Kamu pernah mengalami, Iko sudah salat, ko insyaAllah kita sampaikan ko kepada orang kau. Sudah salat, awak ngaji lah. Analah cuh. Malah menarangnya. Kita yang agak tahu sang ini, kan harus bagi tahu, ya kan? Contoh di satu masjid, ketika salat Jumat, subuh Jumat pagi, ada 6 catatan kesalahan yang kita simak imam membaca. Kita catatkan kau salah, kau panjangnya, kau hurufnya tak betul, suara angku rancak, santi ambil api, banyak nan tinggal. Ala berencana akan mengeceknya sudah salat, Pak mengaji, ini ponyonya, baik. Sampai 3 kali, pagi tahu saya. Kita sampaikan ke Pak pengurus, Pak, tolonglah sampaikan kepada imam Pak. Iko fatal kekeliruannya, fatal kekeliruannya. Tidak je lah, dia kebiasaan, biasaan. Ambil contoh cik dan salah. Idza ra'aitahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma itu maknanya di sana. Kalau thumma kemudian nyoba baca thumma, berkali-kali nyoba thumma, sebenarnya sama itu di sinan, disuruh go sinan. Itu contoh cik kekeliruan. Ini ada 6 kekeliruan. Kemudian jannatul ma'wanya panjang. Wa ammal ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Dibacanya pendek. Apa bedanya? Kalau pendek cik, tapi kalau panjang banyak surga-surga. Zanjabila dibacanya zanjila. Itu salah. Ataina dibacanya ataina. Apa cuma sekian lah. Susahnya ketika kita ingin menerangkan menjalannya tidak do. Amantullah kiranya salat gua. Ada sekian kekeliruan salat. Safnya, tagaknya tidak teratur begitu. Lah bazam kita nanti sudah salat kok. Kita sampai tidak do. Tanpa menunjuk tampik, tapi tampik sasinan seketika. Kata. Tidak bisa. Bamaturnya lah. Sebenarnya nama mendengar. Jarang. Jadi kata kalau hadis kan, la tadaru, jangan kalian tinggalkan furujat, celah. La tadaru, baca di situ, la tadaru furujat. Jangan kalian biarkan, kalian tinggalkan adanya furujat, celah-celah. Di celah itu masuk syaitan. Itu bukan celah lain. Seiko. Itu sayangnya sebagian jamaah karenanya menganggap belah tahu. Saya ngaji gini kok saya belah tahu kajinya tu. Balai belah tahu kaji wak. Biai dia mengaji ke malam. Ya, saya ustaz no saya saya lah jale, saya dok kaji tu. Banyak lu menyampaikan jadi nak kaji. Kebedanya. Itu parah. Ini pernah dengar nak? Saya mengaji ke malam bu, ustaz wak, saya ustaz saya lah jaleh bana dak kaji. Lah jaleh bana dak kaji. Anak ustaz lah mengaji orang tu kalau jaleh orang kaji itu jadi. Jaleh bana dak kaji. Apalah kamu meluan salah apa-apa kau. Apa-apa kau nan banyak tak itu, bakal meluan salahnya. Ndak di sini, ndak di siku, ndak di sini, memang itu. Apa meloknya. Kau mahu orang ketiga balik di musajid jamiat tiga balik kau ba melokannya. Kau ngaji ni keluar. Maka saya kali kecil. Dan begitu seterusnya.
Jangan tinggalkan dan jangan biarkan celah, furujat, celah. Betul hadisnya? La tadaru furujatil lisyaitan. Jangan kalian tinggalkan celah. Furujat itu kan celah-celah. Situ bercelah, situ bercelah untuk syaitan. Waman wasala, siapa yang menyambung saf, Allah sambung rahmat untuknya. Berarti siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan rahmat kepadanya. Tidak dapat rahmat. Bantu saf keputus adalah jarang. Jarang. No saf nama sambung ko rapi. Kalau mereka ko tidak saf nak. Jarang. Mujur tidak salat. Kalau orang sakit kaki kan uzur, silakan ditepi. Tidak salah. Itu kan kondisi normal. Kondisi normal. Halo? Lagi kan? Dalam hadis di bawah bunyinya rusu sufufakum. Susun rancak-rancak. Itu nah rusu. Susun rancak-rancak bagaikan menyusun batu bata. Rusu. Susun rancak-rancak, susun baik-baik. Saf itu jangan ada celah, jangan ada ruang. Sufufakum, saf-saf kamu. Wa qaribu, mendekatlah. Saling mendekatlah. Qaribu ko dakik-dakik lah, jangan jarak-jarak jauh. Kalau kena awak doha. Pak, oi. Dapat saya Pak. Biai. Dapat saya biai. Dapat saya. Namanya qaribu. Dekat-dekat. Entah, orang ini tepak gajah kayaknya. Baik. Jadi sebenarnya semiang, sengini. Labara banyak tata cara salat jemaah kita nan tidak sempurna, tidak langkok, bengkok. Qaribu baina wa hadu bil aqnaq. Hadu sejajarkan lihiya, berarti dari di sebelah nampak sejajar kan. Fa walladhi nafsi biyadi, aku bersumpah demi diriku dalam tangannya. Inni la ara syaitan, sungguh aku benar-benar mencari syaitan. Kata Nabi, yadkhulu min khalal saf, syaitan itu masuk ke celah-celah saf, ka'annahal hazab, seakan-akan dia anak kambing kecil yang masuk ke sela-sela kambing-kambing gadang. Ambo menampak syaitan, menampak demo syaitan, kata Nabi, itu masuk ke sela-sela. Batu. Baku Nabi go. Di orang indigo mana nampak setan. Karena orang punya indera keenam tak, bisa nampak. Kau Nabi go. Nabi itu ke muka bisa nampak orang belakang. Ambo nampak keadaan centang perenang belakang je Nabi. Seakan-akan ada camin je. Jadi beliau nampak setan. Ada orang, contohnya, ada Rasulullah sedang berada di hidangan makan. Tiba-tiba datang seorang anak perempuan menghampiri hidangan, bantu-bantu ada nama dorong-dorong no. Untuk dorong-dorong loh kak. Tiba-tiba langsung tangannya ke makanan, ditangkap Rasulullah tangan. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki, bantu ada nama dorongnya. Seorang tangannya ke situ, ditangkap Rasulullah. Kalau di tangan ada udah setan. Orang kau didorong-dorong oleh setan supaya langsung makan makanan dan ini mencari cara untuk bisa makan.
melalui orang kau. Untuk itu bacalah bismillah kata Nabi. Sebab dengan bismillah setan tak bisa masuk. Jadi dia mencari orang minta, kalau langsung makan kan bismillah. Tertengok tak? Anak kita, cucu kita dari luar berlari, bukanya kulkas. Dibukanya sangko icatnya cek, satu setan makan. Di enam punya cucu dan punya anak kadang-kadang pabian. Lari kancang no. Tiba dia puas. Nampaknya goreng. Pacik tangan itu. Sebab setan dan marah. Nampak dan setan tu. Kalau nampak doa setan kan awak bini setan je tu. Kata Rasulullah, saya menampak, betul-betul menampak la'ara. Lihat kalimatnya. Ini la'ara, pakai takkid. Ini sesungguhnya aku. La benar-benar. Jadi sesungguhnya aku benar-benar mencaliak syaitan yadkhulu masuk min khilal. Di celah-celah saf. Ka'annaha, seakan-akan dianya syaitan yang masuk-masukku seperti hazaf. Hanazab, anak-anak kambing kecil. Karena anak-anak kambing kecil ko nyusuko menyeruak, menyalek-nyalek, menyuruh-nyuruh di sela-sela saf, di sela-sela kambing-kambing kadang. Itu kambing pengembala tu. Menyuruh. Aman tu lo setan mah. Abah tu bang ku amuh gitu. Bang ku amuh gitu setan tagak di samping awak. Berarti orang yang tidak amuah menyusun menggeser sahnya atau tagak, berarti biarlah dia tagak setan. Jadi tagak juga biarlah setan tagak, kan itu maksudnya. Ya setan tagak, awak enggak. Wah, senang salat, bah pindahnya. Jangan pindah. Bertambah luangnya. Biarlah no ndak muah. Ndak kan no ndak muah. Anu ndak muah. Di sebelahnya setan, di sebelah ndak. Ya. Yang pertama dulu awak jangan keluar dari garis, keluar dari saf. Itu awak dulu. Jadi awak rapik no ke arah imam ya. Imam tapi tagak awak lapik. Orang tu kencong dah awak kena. Ia pengal kita kaca sedang sembahyang. Kalau kita kaca sedang sembahyang matahan sini kau ini juga. Iyo, bamu kalau pihak itu ni bisa kita pedomani. Tiba di misalnya ram lah do garinya. Sekolah pihak. Cuma mentulo mengkalonyo, kita lah salat, anu tibo, anu tagak sembarang no. Dicaliak dia tidak sekitar tu Allah Akbar. Apa tu? Itu maksudnya kan? Awak ada masbuk. Awak ikuti saf dan sebenarnya. Patukan dan sebenarnya. Ini yang salah. Karena kita harus mengikuti orang banyak. Orang banyak kita ikuti. Karena ada surah nak ke muka no. Orang banyak kita ikuti. Sebabnya ini salah.
kita disuruh mengikuti yang terdekat. Mengikuti yang terdekat yang kita suruh. Kalau patut saudalahnya ko belakang ko sambiang nama ki saya namanya. Sudah ya sampai antar. Jadi silakan. Tajwid. Mestinya berdoa aku lebih tenang lah. Awak minta lah. Awak minta, awak mengadu, awak memohon, masa kalau kecil ambo doa jalan-jalan lah mengecek kau ni. Ada kau minta. Kau dipakai Tuhan awak banyak. Rasono banyak. Baik sebagai imam. Nya imam kau ndak irama nu nan perlu. Fasih ndak bacanya. Engkau do jangan lupa mengerti enggak? Lah banyak dia ada orang penata imam. Banyak lah banyak. Banyak. Cuma nak apa yang pergi. Pitih terima no pergi nak buat. Apa tu cara no. Itulah kerja kita memelok-melok iman suan-suan. Dan salat itu paling fatal. Berjamaah ko paling banyak yang terjadi hal-hal yang seperti itulah. Ya. Nyu duduk ke awak? Nyu duduk kursi. Kaki kursi ukurannya. Kaki kursi. Kalau nyu nak tagak-tagak, kalau nyu kursi kepanjangan sih kaki kursi. Orang pakai kursi boleh di masa dia. Cuma nyu harus tetap di situ, tidak beranjak-anjak. Kaki kursi. Tidak ada jarang dah. Khusus kursi aja. Ya, tidak mungkin. Bukan saiknya pak. Sakiro-kiro. Lah. Halo. Alah kan? Nang kedatang lagi. Kan nang kedatang lagi dah. Luruh. Rapik. Susun rancak. Sebab kita akan menghadap Allah. Kamu minta, kamu mohon, kamu mengadu kepada Allah. Dan kalau ingin salat kita sempurna, turuti komando imam. Sebab imam pemimpin kita. Tidak patuh kepada imam salat saya, sebenarnya kita berdosa. Cuma imam buat. Ini imam buat. Jadi berapa banyak orang yang banyak orang yang tidak patuh. Pak, ibu, rapian sah, durihan, matikan HP. Ini idenya HP. Walaupun tidak dulu hadisnya matikan HP. Tapi untuk zaman kini harus mati HP. Hadisnya tidak, dua hadisnya. Itu. Kalau ada anak bujang, ada yang dewasa. Yang dewasa dulu kalau pintar, kalau bisa. Sabuk bagaimana? Itu bukan hanya sekedar hafal Quran. Tapi judulnya faqih. Mengerti dengan tata cara salat dan lalulah paham sebab nak ikut. Itu anak ketek boleh jadi imam tu atih namun ndak ado. Ini betul. Ndak mesti gitu saya dah. Ndak mau. Kalau ndak ado orang li
ndak do kayu janjan ni kampia alai ndak do bongka ameh dia sah ada wa kan kayu banyak janjan makapia jangan anak dulu kan masih banyak orang dewasa nalabai ilmu ndak ada di negara aku cari di negara lain anak-anak tu adalah masuknya jadi imam ada keturunan anak tu jadi imam ni imam ke masalahnya. Apabila Nabi menunjuk anak-anak jadi imam ketika tidak ada orang lain bisa. Itu zaman Nabi terjadi. Ada orang lain banyak, tapi anak-anak. Kemen itulah. Itu realitanya itu. Realitanya. Kadang-kadang jamaah makhluk terkuat di muka bumi itu kan wanita. Anulan berkuasa lah kang. Kemak-kemak no. Balonnya nak wak. Kena banginya kan. Adik yang menjadi imam ko bujang-bujang. Tentunya takut lo nak mau perintah. Tak ada tanya dia main-main sambar begitu. Itu mana pentangnya. Itu ke. Aman tu melas pejabatan kalau ayam tu selawat. Angkat datang kita pelo ele ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.